Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Okta Laksa dengan NIM 2022-11-011. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai resume seminar yang berjudul Nuklir sebagai Solusi Transisi Energi yang Inklusif, Andal, dan Berkelanjutan, yang dimana nama pembicara dan institusinya itu Dr. Insinyur Agus Puji Prasetyo, berasal dari institusi Guinness dan ITPLN. Nah, untuk latar belakangnya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan energi untuk mencapai target net zero emission atau NZE pada tahun 2060. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, namun pertumbuhan saat ini masih stagnan di angka 5-5,5%. Indonesia juga beresiko terjebak dalam middle income trap jika tidak melakukan lompatan besar, di mana kemandirian energi menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kondisi energi nasional saat ini, konsumsi energi nasional tumbuh lambat, terutama karena sektor industri yang belum maksimal. Pembangkitan listrik per kapita masih jauh di bawah negara-negara maju. Ketergantungan tinggi pada energi fosil menjadikan transisi energi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung kemandirian dan keberlanjutan. Kemudian RPJPN untuk tahun 2025 sampai 2045 tahapan transisi energi, yang dimana RPJPN itu adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional, membagi transisi energi ke dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama fokus pada efisiensi dan reformasi regulasi, tahap kedua mencakup implementasi PLTN pertama, kemudian tahap ketiga memperluas kapasitas nuklir, dan tahap keempat bertujuan mencapai sistem energi yang andal dan berkelanjutan menuju NZE 2060. Nah, di tahap pertama yaitu tujuannya yang pertama untuk efisiensi dan reformasi regulasi. Tahap kedua pembentukan PLTN pertama dan ekspansi NRE. Tahap ketiga yaitu ekspansi besar PLTN, dan tahap keempat energi andal dan NZE ready atau siap untuk digunakan. Kemudian evolusi kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional mengalami revisi dari PP 79 tahun 2014. Fokus baru menekankan transisi energi yang terjangkau sambil tetap menjaga ketahanan energi. Peran energi nuklir diperkuat sebagai komponen penting dalam menjaga keandalan pasokan dan menurunkan emisi karbon. Kemudian proyeksi konsumsi listrik 2060 diperkirakan pada tahun 2060 konsumsi listrik akan mencapai 1950 sampai 2372 TWh dengan konsumsi per kapita sebesar 5755 sampai 6.999 kWh. Hal ini menuntut penambahan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar dan diversifikasi sumber energi, di mana nuklir menjadi baseload andalan yang bersih dan stabil. Saat ini Indonesia masih didominasi oleh pembangkit berbasis batu bara dan gas. Sementara itu, energi terbarukan seperti hidro dan panas bumi belum dimanfaatkan secara optimal. Teknologi CCS atau CCUS serta pengenalan PLTN direncanakan untuk mendukung transisi ini. Pada tahun 2040, konsumsi listrik per kapita ditargetkan 4.298 kWh dan meningkat menjadi 5.042 kWh pada 2045. Kapasitas pembangkit harus melebihi 1.000 TWh dengan energi terbarukan dan nuklir sebagai komponen utama serta penggunaan teknologi CCS atau CCUS untuk sumber fosil. Supergrid infrastruktur kunci. Konsep supergrid menjadi tulang punggung transisi energi. Sistem ini akan menghubungkan seluruh Indonesia melalui interkoneksi antar pulau, smart grid, sistem penyimpanan energi hingga 44 gigawatt, dan mekanisme load balancing yang cerdas untuk mengakomodasi energi terbarukan yang bersifat intermittent. Kemudian ada skenario RUPTL, yaitu rencana usaha penyediaan tenaga listrik, menargetkan total kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt hingga tahun 2034. Komposisinya terdiri dari 42,6 gigawatt solar, 10,3 gigawatt storage, dan 16,6 gigawatt dari sumber fosil sebagai backup. Dan transisi fokus utama adalah pada energi bersih dan integrasi sistem yang optimal. Pada fase pertama 2025 sampai 2029, pembangkit fosil masih dominan 45%, namun energi terbarukan sudah mulai meningkat di fase kedua, yaitu pada tahun 2030 sampai 2034. Proporsi energi terbarukan menjadi dominan 73%, dan sistem penyimpanan meningkat tajam, menandai pergeseran nyata menuju energi hijau.
Kemudian peran Gines dalam ekosistem nuklir yaitu Gines berperan sebagai lembaga riset dan pengembangan dalam teknologi nuklir, kebijakan energi, dan integrasi industri. Mereka mendorong sinergi antara industri hulu, hilir, serta sektor transportasi, rumah tangga, dan industri untuk mendukung ekosistem nuklir nasional. Kemudian keunggulan energi nuklir dan tantangan implementasi nuklir. Energi nuklir menawarkan daya baseload yang stabil sepanjang waktu, emisi karbon yang sangat rendah, kapasitas produksi tinggi, capacity factor lebih dari 90%, dan skalabilitas untuk memenuhi kebutuhan energi skala besar. Tantangan dalam pengembangan energi nuklir meliputi regulasi dan perizinan yang kompleks, kebutuhan investasi awal yang tinggi, kurangnya SDM spesialis, serta pentingnya edukasi publik untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap teknologi nuklir modern. Untuk roadmap menuju implementasi PLTN pada periode 2025 sampai 2029, fokus akan diarahkan pada persiapan infrastruktur dan regulasi. Antara 2030 sampai 2034, PLTN pertama akan mulai dioperasikan. Selanjutnya, kapasitas nuklir akan diperluas pada tahun 2035 sampai 2039, dan integrasi penuh dalam sistem energi nasional akan tercapai pada 2040 sampai 2045. Kemudian dampak strategis energi nuklir. Energi nuklir diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, untuk keluar dari middle income trap, berkontribusi signifikan terhadap target net zero emission 2060, dan membangun industri strategis dalam negeri. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu energi nuklir merupakan solusi strategis dalam transisi energi Indonesia menuju net zero emission 2060. Sebagai sumber daya baseload yang stabil, bersih, dan efisien, nuklir mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi nasional. Namun, implementasinya memerlukan regulasi yang jelas, SDM andal, investasi besar, serta penerimaan publik dengan roadmap yang terarah dan kolaborasi lintas sektor. Energi nuklir berpotensi menjadi tulang punggung sistem energi masa depan Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.